2 minggu telah berlalu akan tetapi, belum ada tanda-tanda penyerangan di mansion dan di markas. Akan tetapi, mereka semua tetap antisipasi jika sewaktu-waktu penyerangan itu terjadi. Musuh kali ini sepertinya sangat licik. Buktinya saat meneror mereka tidak meninggalkan jejak apapun dan sekarang mereka seakan-akan menghilang di telan bumi. Ucap Romeo. Kita tetap harus waspada dan jangan pernah lengah sedikit pun. Aku tahu ini rencana mereka agar kita merasa kondisi saat ini sangat aman dan tidak akan mungkin melakukan persiapan apapun untuk melawan. Ucap Briano dan diangguki oleh kedua sahabatnya itu. Di mana Atala dan Rai? Lalu bagaimana luka mereka berdua? Tanya Briano. Mereka sedang ada di markas. Luka di punggung mereka juga sudah lebih baik. Ucap Mayan dan diangguki oleh Briano. Baiklah, pertemuan kali ini sudah usai, silahkan kembali. Ucap Briano. Mayan dan Romeo pun menunduk dan berlalu dari sana. Aku ingin ke toilet dulu. Ucap Romeo berlalu dari hadapan Mayan, sedangkan Mayan segera menuju halaman belakang mansion untuk berlatih bersama Romeo. Romeo yang tengah asik dengan ponselnya tidak melihat bahwa ada Lina juga yang mengarah padanya dengan mata yang tertuju pada ponselnya. Hingga BRUKKK. Lina menabrak dada bidang Romeo dan hampir terjatuh seketika itu juga lengan kekar Romeo langsung mendekap pinggang Lina dan menariknya sehingga tubuh Lina saat ini menempel padanya. Lina bisa merasakan hembusan nafas hangat Romeo yang menerpa wajahnya seketika ia pun memalingkan wajahnya agar Romeo tidak melihat pipinya yang tengah bersemu saat ini. Maafkan aku karena tidak melihat jalan dan lagi-lagi menabrakmu. Ucap Romeo. Tidak apa-apa tuan, saya juga tidak melihat jalan. Ucap Lina. Kalau begitu aku permisi. Ucap Romeo dan diangguki oleh Lina. Lina pun segera kembali mendatangi nona mudanya itu. Chelsea yang kebetulan lewat tanpa sengaja melihat pemandangan itu dan terbesit rasa cemburu pada dirinya, akan tetapi Chelsea segera menggelengkan kepalanya menandakan bahwa ia tidak akan cemburu pada Romeo si tuan mesum. Chelsea pun segera beranjak dari sana mendatangi Bianca, Lula, dan juga Lina. Romeo yang telah keluar itu pun segera ikut bergabung dengan Mayan yang sudah berada di halaman belakang mansion. Romeo dan Mayan saling memegang katana tanpa mengenakan pakaian atas sama sekali sehingga tercetak jelas otot-otot kekar mereka dan juga perut six-pack mereka yang sangat menggoda iman para kaum hawa. Mereka berdua saling menyerang satu sama lain dan sama-sama unggul. Romeo terus-menerus menyerang Mayan akan tetapi sahabatnya itu selalu bisa menghindar, begitu juga sebaliknya. Suara dentingan katana yang saling beradu itu seketika membuat keempat wanita yang berada dalam kamar Bianca itu terganggu dan langsung membuka pintu balkon tersebut untuk melihat siapa yang tengah berkelahi itu. Lula, Lina, dan Chelsea meneguk saliva masing-masing. Berbeda dengan Bianca yang tetap menganggap otot suaminya lebih besar dan juga sangat seksi dibanding Mayan dan Romeo. Romeo dan Mayan terus mengayunkan katana mereka satu sama lain dan tetap tidak ada di antara keduanya itu yang terluka, bahkan keringat pun telah membanjiri tubuh mereka hingga sebuah katana yang menancap di rerumputan itu membuat mereka berdua menghentikan aksinya dan melihat Briano yang datang tanpa mengenakan pakaian atas seperti Mayan dan Romeo. Saat melihat suaminya, barulah Bianca sangat terpana. Briano pun mengambil katana miliknya sembari tersenyum smirk menatap Mayan dan Romeo. Maju kalian, ucap Briano. Mayan dan Romeo pun seketika maju untuk melawan Briano akan tetapi Briano sangat gesit menghindari serangan demi serangan itu. CKK, apa cuma segitu kemampuan kalian berdua? Hah? Cepat lukai aku dengan katana milik kalian itu. Teriak Briano. Mayan dan Romeo dengan gencar mengayunkan katana milik mereka itu untuk bisa melukai Briano. Akan tetapi Briano tetaplah Briano yang tidak untuk dilukai hingga akhirnya Briano sendirilah yang menggores kedua lengan sahabatnya itu. Dan kalian bisa tahu pemenangnya ialah Briano Alexander. Bahkan keempat wanita di balkon itu sedari tadi hanya menonton dan tidak jeti untuk bergosip. Briano, Romeo, dan Mayan saat ini tengah berada di ruang tamu untuk beristirahat karena sangat lelah. Keempat wanita yang berada di atas segera turun sembari membawa tempat obat P3K untuk Mayan dan Romeo. Lina memberikan kotak P3K itu pada Chelsea akan tetapi ia menolak dan meminta Lina saja yang mengobati lukanya Romeo. Sedang Romeo yang mendengar itu seketika mengepalkan erat kedua tangannya. Aku bisa mengobati lukaku sendiri, ucap Romeo dan ingin segera pergi dari sana akan tetapi
Lina menghentikannya dan memohon untuk bisa mengobati luka itu. Romeo yang melihat wajah sendu Lina segera duduk kembali dan menyodorkan lengannya itu untuk diobati. Tetapi mata Romeo tetap fokus memandang Chelsea yang menunduk itu sembari meremas jari-jarinya. Romeo yang melihat itu seketika tersenyum smirk. Sedangkan saat ini, Lula tengah mengobati luka di lengan Mayen. Mayen terus saja memandangi wajah cantik Lula membuat wanita di depannya itu salting bukan main. Berhentilah menatapku, ucap Lula setengah berbisik. Kau sangat cantik sehingga mataku ini tidak pernah bosan memandangimu. Ucap Mayen sembari tersenyum. Haha, gombalan Anda tidak mempan padaku tuan. Ucap Lula dan segera bangkit dari samping Mayen. Dan untuk Bianca jangan ditanya. Bahkan ia sudah duduk di pangkuan suaminya itu karena Briano yang meminta. Kau sangat wangi sayang, ucap Briano sembari terus menyiumi leher belakang Bianca dan membuat Bianca merinding bukan main. Jangan mesum di sini. Semua orang melihat kita. Ucap Bianca. Oh berarti kau menginginkan aku melakukannya di kamarem. It's okay baby, come on. Ucap Briano dengan suara seraknya lalu menggendong Bianca ala bridal style. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamarnya dan melakukan ninu-ninu. Mayen telah memasuki kamarnya kembali meninggalkan Romeo begitu saja. Lula dan Lina juga memasuki kamarnya karena ada yang ingin dibahas kakek Tony melalui sambungan telepon. Melihat Chelsea yang ingin pergi, Romeo pun segera mengangkatnya layaknya membawa karung beras dan membawa Chelsea menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Romeo meletakkan Chelsea di atas kasur empuk itu. Dasar kau tuan mesum, ucap Chelsea kesal. Apa kau masih marah padaku? Kumohon maafkan atas semua kelancanganku. Aku benar-benar kehilangan kendali saat menatap manik matamu itu. Kalau kau memang ingin aku menjauhimu, aku akan melakukannya asal kau memaafkanku terlebih dahulu. Ucap Romeo. Aku sudah memaafkanmu tuan mesum Jetty, lupakanlah. Ucap Chelsea. Terima kasih. Baiklah kalau begitu aku pergi, aku janji tak akan mengganggumu lagi. Ucap Romeo dan berlalu dari sana membuat Chelsea hanya bisa memandang punggung Romeo sampai menghilang di balik pintu. Hari demi hari terus berlalu. Ternyata yang dikatakan oleh Romeo benar adanya bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Chelsea lagi. Bahkan Romeo kini telah kembali pada sifat aslinya yang suka bercanda itu. Chelsea yang merasakan nyeri di dadanya kala melihat Romeo selalu bersama dengan Lina, bahkan Romeo selalu tersenyum saat bersama Lina. Melihat itu Chelsea segera berlari ke kamarnya sembari menyeka air matanya. Tok! Tok! Apa aku boleh masuk? Tanya Mayen dan dipersilahkan oleh Chelsea. Apa kau menyukai Romeo? Tanya Mayen tiba-tiba. Awalnya Chelsea hanya diam membisu dan tidak lama menganggukkan kepalanya. Sudah kuduga. Bicaralah padanya dan katakan kalau kau menyukainya, jangan sampai terlambat. Ucap Mayen dan berlalu dari sana begitu saja. Mayen mengatakan hal itu karena ia tahu Romeo menaruh perasaan pada Chelsea. Yang memberitahunya ialah Romeo sendiri, dan Mayen pun juga berinisiatif untuk bertanya pada Chelsea dan ternyata mereka sama-sama saling menyukai. Mayen pun juga tidak bisa memaksa Romeo agar membuka hatinya untuk Lina atau nanti Romeo akan marah padanya. Cepatlah ke kamar Chelsea, dia ingin melukai dirinya sendiri. Ucap Mayen. Romeo yang mendengar itu seketika berlari dan langsung masuk begitu saja dan mendapati Chelsea yang hanya memakai bra karena ia baru saja selesai mandi dan akan mengenakan pakaiannya. Chelsea yang melihat kedatangan Romeo langsung berteriak sembari menutupi tubuhnya dengan handuk. Maafkan aku tidak tahu kalau kau. Ucapan Romeo seketika menggantung kala Chelsea dengan tiba-tiba memeluknya dari belakang. Hiks, kau jahat tuan mesum, sangat jahat. Ucap Chelsea yang terus menangis, membuat Romeo langsung membawa Chelsea ke dalam pelukannya itu. Maafkan aku, kumohon, ucap Romeo. Kau jahat karena kau sengaja mengabaikanku begitu saja, Hiks, kau membiarkanku merasa kesepian. Ucap Chelsea sesegukan. Aku mencintaimu tuan mesum. Ucap Chelsea lagi seketika membuat Romeo menganga tak percaya. Epi, apa benar kau mencintaiku? Ayo katakan lagi Chelsea, katakan lagi, aku ingin mendengarnya. Ucap Romeo tak berhenti bicara. Aku mencintaimu tuan mesum, sangat-sangat mencintaimu, ucap Chelsea memeluk tubuh Romeo yang sedikit tinggi darinya. Aku juga mencintaimu Chelsea, sungguh aku sangat mencintaimu. Ucap Romeo sembari menciumi seluruh wajah wanitanya. Mayen yang melihat itu seketika tersenyum senang karena akhirnya sahabatnya itu bisa mendapatkan wanitanya. Bab ke-34.
Apa ibu sudah menemukan cara untuk membalas mereka? Tanya Daisy. Belum nak. Sabar ya, ibu bingung harus melakukan apa dan dimulai dari mana. Ucap Lilis. Pokoknya Daisy gak mau tahu. Ibu harus bisa membalas perbuatan mereka pada kubu. Teriak Daisy. Apa kau pikir membalas Tuan Briano mudah, Daisy? Gunakan otakmu itu sedikit saja. Dia itu ketua mafia yang ada kita yang bisa mati di tangannya, kau paham itu? Ucap Lilis kesal dan berlalu dari hadapan Daisy. Daisy yang mendengar ibunya memarahinya langsung mengepalkan kuat kedua tangannya. Dia benar-benar tidak sabar untuk membuat Briano bertekuk lutut padanya. Daisy terus saja membayangkan hal-hal gila tentang Briano, entah itu membayangkan dia dan Briano yang melakukan adegan-adegan panas dan lain sebagainya. Ah sayang, aku ingin sekali memilikimu. Kau tidak pantas bersama dengan wanita murahan itu, kau hanya pantas bersamaku. Ucap Daisy. Thomas yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah anak tirinya itu. Kurasa dia sudah hampir gila. Ucap Thomas dan berlalu dari sana. Romeo sudah menceritakan semuanya bahwa ia dan Chelsea telah resmi menjalin hubungan. Membuat Lina yang berada di sana seketika meremas dadanya. Sakit dan hancur itulah yang ia rasakan mengingat sebelum-sebelumnya mereka sangat akrab, kini semua itu harus sirna. Lina menyesal karena sedari awal ia tidak pernah menyatakan perasaannya, padahal dulu nona mudanya itu hendak memberitahukan kepada Romeo, tetapi dia malah menahan nona mudanya. Lula yang melihat Lina tengah bersedih seketika memegang bahu Lina dan Lina hanya membalas dengan senyuman. Kau harus kuat. Jangan pernah lemah, kita punya misi untuk menjaga nona Bianca. Aku takut karena masalah ini kau jadi tidak fokus dengan penjagaan nona. Ucap Lula. Haha, kau tenang saja, aku tidak selemah itu. Ucap Lina mencoba untuk tersenyum. Lalu, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apa kau akan tetap memendam ini semua atau melupakan Tuan Romeo? Tanya Lula. Aku tidak memiliki jawaban atas pertanyaanmu, Lula. Aku sudah pernah mengatakan kepadamu sebelumnya, biarkan semua ini berjalan semestinya seperti air mengalir. Aku sangat mencintainya, tapi Tuhan mungkin tidak merestui kami. Kalau memang kita jodoh pasti akan disatukan kembali, hanya itu saja. Ucap Lina dengan matanya yang tengah fokus memandang Romeo yang sedang tertawa bahagia bersama dengan Chelsea. Tiba-tiba kakek datang ke mansion dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan akibat berlari. Kakek, ada apa denganmu? Tanya Briano dan langsung menghampiri sang kakek. Tidak ada. Kakek hanya ingin bertemu dengan kalian saja. Ucap kakek. Briano yang mendengar itu seketika menghembuskan nafasnya kasar. Kalian semua apa kabar? Lalu siapa wanita cantik ini, Romeo? Tanya sang kakek. Kami semua baik, kek. Dia Chelsea, dia adalah wanitaku. Ucap Romeo. Wah, kakek tidak menyangka seorang Casanova sepertimu bisa dengan satu wanita saja, ucap sang kakek. Kakek. Ucap Romeo. Haha, kakek hanya bercanda, nak. Ucap sang kakek menatap Chelsea. Dan Chelsea hanya tersenyum. Wah, kakek sangat merindukanmu, nak, ucap sang kakek memeluk Bianca. Briano yang melihat itu hanya mendelik tidak suka. Mereka semua pun duduk di ruang tamu itu sembari mengobrol hingga kedatangan Atala dan Roy mengalihkan atensi mereka semua kepada mereka berdua. Bagaimana keadaan markas? Tanya Briano. Semua aman, Tuan, ucap Roy. Kalian semua tetap harus waspada, aku yakin musuh kali ini masih memata-matai kita. Ucap Briano yakin. Apa ada masalah? Tanya kakek. Kakek mantan ketua mafia tapi begitu saja tidak tahu apa yang telah terjadi. Padahal sebelum-sebelumnya kakek selalu mengawasiku. Ucap Briano. Dasar cucu laknat itu kan dulu. Kakek memang tidak tahu apa-apa karena kakek sangat lelah sehabis perjalanan jauh menuju Paris hanya untuk bertemu nenekmu di makamnya. Ucap sang kakek. Markas dan mansion diteror oleh orang yang sampai sekarang belum kami tahu, kek. Jejaknya tidak terendu sama sekali. Ucap Briano. Nanti kakek akan bantu untuk mencarinya, gini-gini kakek ahlinya. Tidak seperti kalian yang sangat tidak bikas sama sekali, kejadian sudah lama tapi sampai sekarang masih belum tahu siapa musuhnya. Ucap sang kakek. Meyan, Romeo, dan Briano hanya menatap sang kakek tanpa ingin berdebat sama sekali. Kakek ingin mengabarkan bahwa kalian semua harus datang ke rumah kakek karena keluarga besar Alexander akan berkumpul termasuk Paman Wo yang ingin sekali menemuimu, Brian. Dan Jesse juga datang. Ucap sang kakek menatap tajam Briano.
Briano yang tahu kakeknya sedang menatapnya hanya bisa menghembuskan nafasnya. Kakek ingin beristirahat di sini. Nanti kita semua berangkat bersama saja. Ucap sang kakek dan diangguki oleh mereka semua yang berkumpul di ruang tamu itu. Mereka semua kembali ke kamar mereka masing-masing menunggu malam tiba. Lula berbalik arah menuju dapur karena ingin mengambil air minum di kulkas. Tiba-tiba Mayen datang dan langsung menarik Lula sehingga jarak mereka kini sangat dekat. Bahkan, Lula bisa merasakan hembusan nafas Mayen di kulit wajahnya. Lula berusaha untuk melepaskan diri akan tetapi, Mayen semakin memperdalam pelukannya. Tuan, apa yang Anda lakukan tolong lepas. Ucap Lula sembari terus berusaha melepaskan dirinya. Has diamlah, atau kau akan membangunkan dia yang tertidur. Ucap Mayen. Lula seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Mayen karena dia bisa merasakan pahanya yang mengenai kejantanan Mayen yang sudah menggembung di balik celananya. Kalau begitu tolong lepaskan aku, atau nanti akan ada yang melihatnya Tuan Mahen. Ucap Lula penuh penekanan. Mayen pun melepas pelukannya. Itu ada nona muda di belakangmu. Ucap Mayen. Lula Yuk mendengar itu seketika berbalik dan ingin menunduk akan tetapi, tidak ada nona mudanya sama sekali. Ia pun langsung berbalik ingin memarahi Mayen, namun belum lagi Lula berucap. Mayen langsung meraup bibir Lula dan terus memaksa lidahnya agar bisa masuk ke dalam mulut Lula. Merasa tidak ada pergerakan mulut dari Lula. Mayen pun menggigit sedikit bibir Lula membuat mulut itu terbuka. Seketika Mayen langsung memasukkan lidahnya dan terus menyusuri seluruh inci dalam mulut itu. Mayen terus menyesap dan membelit lidah itu hingga gigitan di lidahnya membuat Mayen langsung melepaskan pagutannya. Lula langsung meraup oksigen sebanyak-banyaknya karena hampir kehabisan nafas. Manis, ucap Mayen sembari menyeka air liur di bibirnya itu. Lula yang mendengar itu menatap tajam pria di hadapannya dan segera berlari dari sana. Meninggalkan Mayen yang tersenyum smirk. Malam pun tiba di mana mereka semua akan berangkat ke mansion kakek untuk kumpul keluarga, tidak ada pesta ataupun semacamnya. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Paman Troy, istrinya dan juga kedua anaknya itu. Mereka semua hanya diam menatap kedatangan Briano dan antek-anteknya. Sedang Briano yang melihat Sean menatapnya, ia pun memperlihatkan senyuman smirknya. Sean yang melihat itu seketika mengepalkan erat kedua tangannya. Kenjo yang melihat itu seketika menenangkan sang kakak. Kemarilah nak, kau apa kabar? Tanya Paman Hul yang memang telah menunggu kedatangan keponakannya itu. Baik, ucap Briano tanpa memandang ke arah pamannya itu sama sekali. Entah kenapa, tapi Briano merasa seluruh saudara-saudara ayahnya itu senang jika melihat ayahnya William Alexander tewas. Akhirnya kau datang, ucap seorang wanita yang berpakaian sangat seksi itu yang bernama Jessie. Berhenti di tempatmu dan jangan menyentuhku. Aku tak sudi. Ucap Briano dan langsung menggandeng tangan istrinya. Membuat Jessie yang melihat itu sangat geram. Mayen tidak dapat memalingkan wajahnya dari wanita yang telah mencuri hatinya itu yang tidak lain adalah Lula. Lula yang terus merasa diawasi seketika menatap tajam Mayen yang berada sedikit jauh darinya. Akan tetapi, dalam hati Lula ia sangat senang apalagi saat mengingat momen di mana Mayen telah menciumnya itu. Sedangkan Lina saat ini hanya bisa berdiam diri saja di tempat duduknya sembari terus melihat Romeo dan Chelsea yang tengah asik berdua. Melihat itu seketika Lina meneteskan air matanya. Apa kau menangis? Tanya Atala. Atala memang sangat anti sekali dengan perempuan akan tetapi, saat melihat Lina entah mengapa ada timbul rasa suka di hatinya, hanya suka tidak lebih. Atala selalu mencuri-curi pandang pada Lina, karena tidak berani untuk berkomunikasi langsung dengannya. Namun malam ini Atala memberanikan dirinya untuk mengajak Lina berbicara. Lina yang melihat kedatangan Atala dengan segera menggusap air matanya itu. Tidak, aku tidak menangis. Mataku hanya kemasukan debu. Ucap Lina berbohong. Atala yang mendengar itu seketika manggut-manggut. Aku tahu kalau kau menyukai Tuan Romeo kan? Kau memang tidak mengatakannya, tapi aku bisa melihat semua itu di matamu. Ucap Atala. Haha, ya kau memang benar. Tapi sayang sekali aku tidak dapat memilikinya. Ucap Lina lalu menitikkan air matanya sembari memeluk Atala. Atala yang mendapat pelukan itu seketika menegang, namun tidak lama ia pun membalas pelukan yang diberikan oleh Lina. Hiks. Aku sangat mencintainya. Aku sudah sangat lama menyukainya, tapi karena terlambat mengungkapkan perasaanku, aku kehilangan dia. Ucap Lina sembari menangis. Has, tenanglah Nona.
Aku tahu yang sedang kau rasakan karena aku juga berada di posisimu sayangnya, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkannya. Ucap Atala tersenyum. Mengapa bisa begitu? Tanya Lina. Entahlah, tapi insting saya mengatakan wanita itu akan kembali pada pria yang disukainya. Ucap Atala. Mengapa kau bisa begitu yakin dengan insting? Itu bisa saja meleset kan? Ucap Lina. Haha, kau benar Nona. Namun sayangnya instingku tidak pernah meleset. Ucap Atala seketika membuat Lina melongo. Atala yang melihat itu hanya tersenyum manis dan segera berlalu dari sana. Di sisi Bianca. Saat ini Bianca tengah bersama dengan Lula karena Briano tengah bersama dengan keluarganya. Hingga suara perempuan yang tidak asing di telinga Bianca seketika membuatnya menoleh dan mendapati Jessie berdiri sembari bersedekap dada. Kau siapanya Briano? Tanya Jessie. Aku istrinya. Ucap Bianca tanpa melirik Jessie sama sekali. Haha, sayang sekali kau mendapatkan suami yang sudah tidak perjaka. Ucap Jessie mencemooh. Lalu, urusannya denganmu apa? Tanya Bianca yang tidak memandang lawan bicaranya sama sekali. Ya jelas ada karena Briano adalah milikku. Aku bahkan sudah melakukan hubungan badan dengannya beberapa kali. Ucap Jessie bangga. Hahaha, seseorang yang hanya dianggap budak seks saja sebaiknya tidak usah berbicara padaku karena itu tidak akan mempan untukku. Semua itu hanya masa lalu dan selamanya begitu. Tetapi sekarang dia bersamaku dan aku adalah istri sahnya, kau harus ingat itu. Ucap Bianca menatap Jessie sembari tersenyum smirk. Jessie yang mendengar itu seketika hendak menarik rambut belakang Bianca, namun dengan segera Lina yang melihatnya langsung mengeluarkan katana miliknya. Berani kau sentuh Nona Bianca, maka satu lenganmu itu akan lepas dari tempatnya. Ucap Lina yang menahan tangan Jessie dengan katananya yang hendak menyentuh rambut Bianca itu. Semua orang yang berada di sana seketika mengalihkan pandangannya itu ke arah Bianca yang terdapat Lina dan Lula yang berdiri tegak di sampingnya sembari menatap tajam Jessie. Istri Paman Wo yang bernama Manika, melihat anaknya diperlakukan begitu seketika mendatangi Bianca dan langsung menamparnya. Gara-gara kau anakku Jetty dipermalukan seperti ini oleh kedua perempuan di sampingmu itu sialan. Teriak Manika. Briano yang melihat istrinya ditampar itu langsung mendatangi Bianca dan memeriksa pipinya yang memerah akibat mendapat tamparan kuat dari Manike. PLAKK. Berani sekali kau menampar istriku Monica, teriak Briano yang hanya menyebut nama istri pamannya itu. Pawan Wol yang melihat itu segera mendatangi istrinya. Bilang pada istrimu ini untuk menjaga batasannya. Sudah 2 kali aku datang ke pertemuan keluarga. Tapi semuanya terus mencari masalah denganku. Jika kau berani lagi berbuat semacam ini, aku pastikan hidup kalian semua akan hancur, ingat itu. Ucap Briano dan membawa Bianca duduk di tempat lain. Jessie yang melihat perhatian Briano kepada istrinya itu seketika membuatnya kesal. Apa kau tidak apa-apa, Sai? Tanya Briano. Aku tidak apa-apa, tenanglah. Ucap Bianca. Aku akan membalas mereka semua. Ucap Briano. Sudahlah. Tidak perlu membalasnya, ini bukan masalah yang harus diperbesarku, mohon tenanglah. Ucap Bianca. Briano pun menganggukkan kepalanya dan segera mendatangi sang kakek untuk berpamitan. Kakek pun mengizinkan mereka semua untuk pulang. Dan kini mereka semua sudah tiba di mansion dan segera menuju kamarnya masing-masing. Saat Romeo hendak terus berjalan mengikuti Chelsea seketika Mayan menarik kerah belakang Romeo. Kau belum menikah dengannya dan tidak boleh tidur berdua jadi kau masih harus menemaniku tidur. Ucap Mayan. Romeo yang mendengar itu mencibikkan bibirnya kesal. Aku tahu aku hanya ingin mengucapkan selamat malam padanya. Ucap Romeo. Oke baiklah. Tapi kalau kau tidak kembali juga aku akan menarikmu dari sana. Ucap Mayan dan hanya dibalas deheman oleh Romeo. Mayan pun segera berlalu dari sana menuju kamarnya sedangkan Romeo menuju kamar Chelsea. Boleh aku masuk? Tanya Romeo yang berdiri di ambang pintu yang masih terbuka. Chelsea mempersilahkan Romeo masuk dan tanpa aba-aba Romeo milikannya di leher Chelsea. Aku takut kelepasan. Sekarang tidurlah, aku akan kembali ke kamarku, selamat malam sayang. Ucap Romeo sembari menyelimuti tubuh Chelsea. Chelsea pun mengiyakan perkataan Romeo dan segera memejamkan matanya. Melihat Chelsea yang sudah tertidur, Romeo segera keluar dan tidak lupa menutup pintu kamar itu. Saat berjalan menuju kamarnya,
Lagi dan lagi Romeo bertubrukan badan dengan Lina. Dan lagi-lagi pula ia menangkap tubuh Lina yang mau terjatuh itu. Maafkan aku Tuan, maaf, ucap Lina dan bergegas kembali ke kamarnya. Romeo menatap kepergian Lina hingga tidak terlihat dan bergegas kembali ke kamarnya karena sudah sangat mengantuk. Sesampainya di kamar, Romeo langsung merebahkan tubuhnya di samping Meyan dan tidak lama kemudian ia pun terlelap.